Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat ketalan yang saya kasihi, kalau kita di jalan, kita kerap kali mendengar sinyal atau tanda-tanda. Seperti halnya dekat rel kereta, ketika sudah bunyi teng 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 teng, maka sebaiknya kita stop. Karena pintu akan ditutup dan kereta akan lewat. Dengan sinyal itu kita diberitahu untuk stop dan kita selamat, tidak nerobos. Begitu juga sinyal-sinyal yang lain, kalau kita melihat lampu sudah kuning, kita diajak untuk pelan-pelan berjalan sampai lampu merah lalu kita stop. Dan kalau sudah lampu merah, mari kita stop dan jangan bablas terus karena berbahaya, bisa ketabrak. Itu salah satu sinyal yang ada. Banyak sekali sinyal-sinyal yang lain yang ada. Nah, dalam bacaan Injil pada hari ini, Selasa 12 Juli 2022, bacaan Injil dari Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24, Tuhan Yesus pun memberi sinyal kepada kita, sinyal yang jelas. Sinyalnya itu apa? Ya, sinyalnya itu adalah bertobatlah. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana Yesus melakukan paling banyak mukjizat. Kekecewaan Tuhan kepada kita adalah tidak mau bertobat. Dan ketika kita tidak mau bertobat, maka yang terjadi adalah kehancuran rohani. Kehancuran rohani di dunia ini, dan akhirnya ketika kita masuk ke dalam kematian, saya tidak tahu apakah keselamatan itu masih terjadi atas diri saya, atas diri kita, kalau kita tidak pernah mau bertobat. Maka dari itu, supaya kita bisa bangkit dari kehidupan dunia ini yang mungkin gelap yang kita hadapi, mari kita bertobat. Anda mungkin terlibat dalam perselingkuhan, mari bertobat. Anda terlibat dalam hutang yang begitu berat, mari bertobat. Anda terlibat dalam kasus penipuan, mari bertobat. Anda terlibat dalam keegoisan Anda, sombong terhadap orang lain, angkuh terhadap orang lain, semena-mena otoriter terhadap orang lain, mari bertobat. Mari bertobat. Sekali lagi, bertobat. Supaya apa? Di dunia ini relasi Anda dengan orang lain berjalan dengan baik. Anda bisa dilihat sebagai orang yang bisa menaruh kasih kepada orang lain. Dan juga dengan bertobat berarti ringanlah, kalau dalam bahasanya Tuhan Yesus, penghakiman kita katakanlah di akhirat nanti begitu ringan. Penghakiman kita tidak begitu berat seperti kota Tirus dan Sidon, seperti Korasim dan Betsaida. Tapi ya, karena kita bertobat, maka terbukalah kerahiman Allah kepada kita sekalian. Kita tidak usah mengingat-ingat kesalahan kita, tapi mari kita bertobat, memperbaharui hidup kita, lepas dari segala kesalahan kita yang kerap kali kita buat, lepas dari dosa yang kerap kali membelenggu kita. Bertobat membuat kita bahagia, bertobat membuat kita kembali bisa mengasihi, mencintai sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.